Perkenalkan, nama saya Ambones Patnasarani, NIM 22190225. Saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah akuntansi keuangan daerah, yaitu analisis laporan keuangan daerah. Yang pertama yaitu laporan keuangan daerah Kabupaten Tegal tahun anggaran 2022. Yang pertama yaitu anggaran pendapatan. Pendapatan asli daerah atau PAD sebesar 475.177.980.000 terdiri dari A. Pendapatan pajak daerah yang terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan umum, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarana umum walet, pajak mineral, bukan lobon atau batuan, pajak bumi dan pembangunan pedesaan. Yang berikut pendapatan retribusi daerah sebesar 23.826.948.500 yang terdiri dari retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. Terus hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar 14.196.601.000 berupa bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah atau BUMD. Yang berikut lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebesar 300.787.368.500 berupa hasil penjualan aset daerah yang tidak dapat dipisahkan, penerimaan jasa giro, penerimaan bunga deposito, pendapatan denda dan keterlambatan pelaksanaan kerja, pendapatan denda pajak, pendapatan denda retribusi, pendapatan hasil eksekusi atas jaminan, pendapatan dari pengembalian fasilitas sosial, fasilitas umum, pendapatan BLUD, hasil dari pengelolaan dana bergulir, lain-lain PAD yang sah lainnya. Yang berikut pendapatan transfer sebesar 2.219.563.147.000 rupiah yang terdiri dari A. Pendapatan transfer pemerintah yang berasal dari dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana alokasi khusus non fisik. B. Pendapatan transfer pemerintah pusat lainnya sebesar 359.781.317.000 yang berasal dari dana desa. Terus yang berikut pendapatan transfer pemerintah provinsi yang berupa pendapat bagi hasil pajak 181.200.194.000 dan bantuan keuangan sebesar 11.852.000. Yang anggaran pendapatan yang ketiga yaitu lain-lain pendapatan yang sah yaitu sebesar 6 miliar yang berasal dari pendapatan hibah. Dapat dilihat tabel anggaran pendapatan. B. Anggaran belanja daerah. Anggaran belanja daerah Kabupaten Tegal tahun 2022 adalah sebesar 2.260.266.571.000 berdasarkan Kep Mendagri nomor 050/5889 tahun 2021, maka belanja daerah diklasifikasikan berdasarkan urusan pemerintah daerah dan berdasar kelompok belanja. Anggaran pendapatan berdasarkan urusan pemerintah ditunjukkan dalam tabel di atas. Yang berikut adalah laporan keuangan daerah Kabupaten Subang tahun anggaran 2019. Yang pertama yaitu analisis rasio kemandirian. Kemandirian suatu keuangan daerah mendikasikan bahwa pemerintah daerah
memiliki kapasitas dan kapabilitas dalam mengelola dan mengurusi sendiri program kegiatan serta pelayanan kepada masyarakat. Kementerian Keuangan Daerah dapat dilihat dari jumlah pendapatan asli daerah atau PAD, juga yang berkaitan dengan sumber-sumber lainnya seperti bantuan atau pinjaman dari pemerintah di tingkat pusat. Cara menghitung suatu perbandingan Kementerian Keuangan Daerah yaitu dengan melakukan pembagian jumlah pendapatan asli daerah dengan jumlah pendapatan yang berasal dari transfer pemerintah pusat dan provinsi serta pinjaman daerah. Semakin tinggi jumlah perbandingan maka semakin memperlihatkan bahwa daerah tersebut memiliki pengelolaan keuangan yang mandiri, sebagaimana tabel berikut ini. Yang kedua adalah rasio efektivitas PAD, di mana tipe rasio ini menekankan pada kapabilitas pemerintah daerah untuk dapat mewujudkan PAD yang berkaitan dengan target yang sebelumnya telah direncanakan dan ditetapkan. Tentunya target ini atas dasar pertimbangan potensi dan kemampuan real daerah tersebut. Penghitungan rasio efektivitas untuk PAD ini dilakukan dengan cara mengkomparasikan antara pendapatan PAD yang terrealisasikan dengan pendapatan PAD yang mencapai target. Yang ketiga yaitu rasio efisiensi PAD, di mana rasio ini merupakan rasio yang mencerminkan hubungan antara jumlah yang dihasilkan untuk mendapatkan penghasilan dan ketercapaian penghasilan yang diperoleh. Kinerja pemerintah daerah dan laporan laba rugi dapat dikategorikan efektif jika rasio diperoleh adalah kurang dari 100% atau kurang dari 1. Rasio efisiensi yang semakin kecil maka menunjukkan kinerja pemerintah daerah yang semakin baik, sebagaimana tabel rumus berikut ini. Berdasarkan grafik tersebut, bahwa pendapatan daerah Kabupaten Subang mengalami peningkatan yang signifikan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Peningkatan pendapatan daerah setiap tahun terjadi pada semua pos pendapatan, yaitu pos PAD, lain-lain pendapatan yang sah serta dana perimbangan.